Banyak manusia itu dikangenin sama Allah karena Allah sayang kepada hambanya, bahkan kepada hamba yang berdosa sekalipun Allah itu sayang. Allah manggil hamba itu, tetapi karena transmisi iman intar rusak, akhirnya tidak menangkap sinyal dari Allah. Padahal Allah ketika sudah sayang, Allah sudah cinta kepada setiap makhluknya, maka Allah panggil supaya kita lebih dekat kepadanya. Media yang Allah jadikan untuk memanggil hamba supaya lebih dekat kepadanya itu dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara. Apa itu yang kemudian Allah akan kerjakan? Apa yang kemudian Allah lakukan ketika Allah itu merindu kepada setiap makhluknya? Tanpa terkecuali sebenarnya. Jadi kalau ada manusia berbuat aniaya, sebenarnya dia berbuat aniaya untuk dirinya. Tapi sejatinya manusia itu disayang semuanya sama Allah. Cuma manusia yang berbuat kerusakan dan menganiaya dirinya sendiri. Sekarang, apa yang Allah kemudian lakukan? Media apa yang Allah buat supaya Allah itu mendapati manusia yang Allah cinta itu mendekat kepadanya? Yang pertama, Allah itu kalau sudah sayang sama manusia, media yang Allah akan berikan supaya manusia itu dekat kepada Allah, yaitu adalah bagaimana Allah itu membuat ujian pada hidupnya, membuat luka pada teras kehidupannya, menebarkan duri pada setiap perjalanan episode hidupnya. Supaya ketika dia meluka pada langkah kehidupannya, ketika Allah memberikan episode kehidupan yang di dalamnya ada ujian, maka dia merintih dengan ujian yang dia dapatkan, maka dia kembali berseru kepada Allah dan meminta kembali pertolongan kepada Allah. Itu yang pertama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabrani. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW berbeda ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sakhat. Makanya Rasulullah yang menjadi delegasinya Allah mengabarkan tentang konsep cintanya Allah berbeda dengan konsep cintanya makhluk. Kalau makhluk sudah jatuh cinta, makhluk itu akan memberikan semua yang diinginkan oleh seseorang yang dia kasihi dan dia cintai. Tapi Allah ketika mendapati manusia itu Allah cintai, Rasulullah mengatakan Allah itu kalau sudah senang kepada manusia, maka Allah akan memberikan kepada manusia itu apa? Ujian ibtalahum, dari kata-kata bala, ibtalahum, Allah menimpakan kepadanya ujian. Fa'in falahur ridho, kalau dia ridho, falahur ridho, kalau dia ridho, Allah lebih ridho kepadanya. Tapi kalau dia murka terhadap ujian yang Allah berikan, padahal maksud dari ujian itu supaya dia dekat dengan Allah, tapi dia murka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya Allah lebih murka kepadanya disebabkan ujian itu disalahpahami oleh orang yang diberikan ujian. Media Allah yang kedua, kalau kemudian Allah itu kangen sama manusia itu apa? Yaitu adalah Allah akan memberikan kepada manusia kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah itu kangen dengan taubatnya manusia. Makanya kemudian dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikatakan bahwasanya kalaulah manusia itu tidak berbuat dosa, maka akan dibinasakan dan diganti lagi dengan manusia, supaya mereka berdosa dan kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah itu sebelum menciptakan kita, Allah tahu nggak kalau kita akan berbuat dosa? Allah tahu, Allah ngerti. Bukan hanya Allah, malaikat yang terbatas ilmunya aja Allah tahu kalau manusia itu akan berbuat dosa. Ya kan? Makanya para malaikat ketika mengetahui Allah akan menciptakan manusia, para malaikat berkata, apakah engkau akan ciptakan manusia yang mengalirkan darah dan berbuat kerusakan? Kalau malaikat aja tahu manusia itu identik dengan kerusakan dan identik dengan mengalirkan darah dan kemaksiatan, berarti Allah itu tahu. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita? Karena Allah menciptakan manusia dengan potensi melakukan dosa dan kemaksiatan itu pasti, tapi Allah tetap menciptakan kita karena sejatinya manusia itu tidak dicari oleh Allah siapa yang bersih lembaran hidupnya. Allah tidak nyari itu. Kalau Allah mencari makhluk yang bersih lembaran hidupnya, Allah cukup menciptakan malaikat dan tidak perlu menciptakan kita. Tapi kenapa Allah ciptakan kita? Padahal Allah sudah punya malaikat, karena penciptaan malaikat lebih dulu daripada penciptaan manusia. Allah ciptakan malaikat yang tidak ada dosanya, lalu Allah menciptakan manusia yang justru pasti melakukan dosa dan identik dengan kemaksiatan. Karena sejatinya Allah itu pingin setiap manusia ketika punya potensi untuk melakukan dosa itu pasti,
Allah ingin tahu siapa yang kembali kepadanya dan bertobat, supaya menegaskan salah satu sifat Allah yang luar biasa. Ghafur dan Tawwab. Kalau Allah menciptakan malaikat, sifatnya Allah yang Ghafur, sifatnya Allah yang Tawwab. Ghafur itu maha pengampun, Tawwab itu menerima taubat, tidak akan bisa diketahui. Bagaimana malaikat tidak ada yang berdosa kok? Tapi setelah Allah menciptakan manusia yang punya potensi pasti untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, barulah kita akan tahu sifat Ghafurnya Allah dan sifat Tawwabnya Allah. Dan sesungguhnya Allah itu merindu kita kepada mereka yang berdosa. Makanya ada satu hadis yang Masya Allah itu. Kalau ada manusia yang berbuat dosa di waktu siang, Allah tunggu di waktu malam untuk bertobat. Kalau dia berbuat dosa di waktu malam, Allah tunggu di waktu pagi untuk dia bertobat. Saking rindunya Allah kepada manusia yang pasti melakukan potensi dosa untuk kembali kepadanya. Allah tidak hanya mencari mereka yang sholat, Allah tidak hanya mencari mereka yang rukuk, Allah tidak hanya mencari mereka yang sujud, tapi Allah mencari siapa yang berdosa di waktu malam, aku terima untuk mereka bertobat. Siapapun yang berdosa di waktu siang, aku terima dia ketika di waktu malam. Saking besarnya Allah di dalam mensifati dirinya dengan kata Tawwab dan Ghafur. Allah itu bukan hanya rindu sama orang yang betul-betul taat, tapi Allah juga rindu kepada mereka yang berdosa supaya membuka pintu tobat dan kembali kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya tobat itu kayak metamorfosa, kupu-kupu, ulat menjadi kupu-kupu. Orang kalau pendosa itu kan menjijikan dengan dosanya, tapi kalau bertobat, dia bermetamorfosa menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Yaitu ketika mereka bertobat kepada Allah. Bedanya Allah dengan makhluk itu apa? Bedanya makhluk dengan Allah itu adalah makhluk itu kalau kita memberikan 1000 kebaikan ada satu kesalahan, maka makhluk akan mengingat satu kesalahan dan melupakan 1000 kebaikan yang kita lakukan. Itu makhluk, itu manusia. Tapi Khalik ke Allah ketika mendapati manusia itu, ketika mendapati manusia berbuat keburukan 1000 tetapi dia memiliki satu kebaikan yaitu adalah taubat, Allah akan ambil satu kebaikan itu dan melupakan 1000 keburukan yang pernah dia lakukan. Kenapa? Besarnya Allah itu ketika menerima taubatnya manusia. Allah rindu ketika manusia itu bertobat kepadanya. Jadi kadang-kadang kalau kita mikir, kenapa ya dosa saya kok gampang? Saya sudah tahu itu maksiat, saya sudah tahu itu perkara dilarang. Tapi kok kenapa saya berbuat dosa? Mungkin Allah ingin kembali supaya kita itu merasakan nikmatnya taubat ketika kita kembali kepada Allah. Sayangnya Allah ketika memaafkan manusia itu lebih sayang daripada seorang ibu ketika memaafkan sang anak. Maaf ya, ibu kita sebesar apapun kesalahannya, hatinya ibu kita itu lebih besar daripada kesalahannya sang anak. Kalau sang anak dihujat oleh orang seluruh muka bumi, maka sang ibu akan berdiri kokoh untuk mendampingi sang anak. Kalau seorang anak berbuat melampaui batas kepada seorang ibu, maka hatinya ibu lebih luas daripada apa yang diperbuat sang anak. Itu ibu. Dan sayangnya Allah lebih besar daripada sayangnya ibu kepada anak. Dan ampunan Allah itu lebih banyak daripada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi pas nih kalau kita lagi sulit pandemi ini, sekaligus pula kita harus paham, mungkin ada dosa yang saya lakukan dan itu pasti, tidak usah mungkin. Karena potensi manusia ketika melakukan maksiat itu pasti. Dan Allah itu cari bukan yang bersih dari dosa, Allah cari siapa yang berdosa lalu dia bertobat kepadanya. Tahukah kita apa bedanya Adam dengan iblis? Bedanya itu cuma satu, persamaannya 3. Apa persamaan antara iblis dengan Adam? Sama-sama penduduk surga. Yang kedua, sama-sama melakukan satu kesalahan. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, persamaannya sama-sama dikeluarkan dari surga. Adam diturunkan di bumi, iblis diturunkan di atas air, tapi di bumi. Tapi perbedaannya cuma satu. Iblis tidak mau bertobat dan Adam bertobat kepada Allah dan mengembalikan Adam kepada kampung halamannya, itu adalah surga. Itulah yang disebut dengan Allah merindu. Jadi Allah merindu manusia itu yang kedua apa? Di tempat-tempat kamu bersujud untuk merintih dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah paling senang dengan pengakuan manusia terhadap dosanya. Makanya hamba yang beribadah dan sombong dengan ibadahnya itu lebih buruk daripada seorang pendosa tetapi mengakui dosanya dan merasa hina dia di hadapan Allah. Karena yang Allah cari itu orang yang bertobat. Makanya Allah itu senang dengan kembalinya seorang hamba, lebih senang daripada seorang pengembara ketika kehilangan ontanya, tapi ontanya kembali lagi. Senangnya Allah
itu lebih besar kepada hamba yang bertobat daripada pengembara yang kehilangan ontanya bersama dengan perbekalannya, lalu onta itu balik lagi kepadanya. Pernah kita kehilangan handphone yang baru saja kita beli, mungkin harganya mahal. Setelah kita cari-cari 2 hari, 3 hari, kita sudah nyerah, aduh hilang. Semua kontak kita di situ, semua data kita di situ, semua bekal, semua yang kita pernah tulis ada di situ. Sampai sosial media semuanya di situ. Setelah 3 hari kita nyari, tidak ketemu, tiba-tiba ketemu ketika kita sedang duduk di sofa dan ternyata ada di antara lipatan sofa. Senangnya kita dengan kembalinya handphone itu masih kalah dengan senangnya Allah ketika manusia itu kembali kepada Allah. Karena Allah rindu kepada mereka yang berdosa untuk kembali kepadanya. Itu medianya Allah. Jadi makanya orang yang dibenci oleh Allah itu siapa? Bukan hanya pendosa. Yang dibenci oleh Allah adalah pendosa yang putus asa terhadap rahmat dan maghfirahnya Allah. Kalaupun kita membawa 1000 dosa, Allah memiliki 1001 maghfirah. Kalau kita membawa 1 juta maksiat, Allah memiliki 1.000.001 maghfirah. Karena maghfirahnya Allah lebih besar daripada semua kesalahan yang pernah dilakukan manusia. Allah merindumu. Allah kangen sama dirimu. Ketika engkau mengakui dosa-dosamu dan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Salatmu yang berantakan. Makananmu yang masih ada ribanya. Dolimnya kamu sama pasangan hidupmu. Sukanya kita bantah perintahnya Allah. Lalu Allah tetap rindu. Yaitu dengan kita kembali kepadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Allah rindu kepada setiap manusia. Yang terkadang mereka mendapati banyak hal yang mereka inginkan, tapi belum mereka dapatkan. Kenapa Allah jadikan manusia tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan begitu gampang? Kayak di surga. Kalau di surga itu kan manusia mendapatkan apapun yang dia mau. Minum, caretnya langsung mendekat. Makan, ketika melihat burung, kata Rasulullah, nanti penduduk surga itu kalau mereka melihat burung dan lalu pengen makan burung, langsung burungnya jatuh dan langsung burungnya sudah termasak dengan masakan yang lezat. Allah mampu nggak menjadikan di dunia kayak gitu, kecil bagi Allah. Tapi kenapa kita hidup di dunia itu, salah satu fakta kehidupan kita di dunia itu apa? Kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Karena dengan Allah membatasi kita dengan apa yang kita mau, di situ ada jalan doa. Karena Allah itu senang dengan hamba yang berdoa. Allah rindu kepada mereka yang selalu berdoa. Makanya marahnya Allah bukan hanya kepada pezina. Marahnya Allah bukan hanya kepada peminum khamr. Tapi salah satu marahnya Allah itu kepada mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah. Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah kepada mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Maka kita meminta kepada Allah. Supaya kemudian kita tahu bahwasanya kita dirindu oleh Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan.